Menurut gua, stoikisme ini adalah salah satu hal paling bermanfaat yang pernah gua rasakan dalam hidup, yang mengubah hidup gua secara utuh. Dan guru-gurunya pun ada yang kaisar, ada yang pedagang, bahkan ada yang budak gitu. Kalau kalian pelajari lebih dalam lagi, kalian bakal tahu banyak banget orang yang menganut aliran filsafat ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sampai detik ini. Mendefinisikan stoikisme itu agak kompleks, Pak, karena cakupannya sangat luas dan ya banyak hal atau unsur yang harus lu pelajarin. Cuma di konten kali ini gue akan mencoba sebaik yang gue bisa untuk menjelaskan ke teman-teman semua dengan cara yang paling sederhana. Jadi stoikisme mendefinisikan hidup terbagi dalam dua dimensi. Yang pertama dimensi internal, kedua dimensi eksternal. Inilah yang dinamakan dikotomi kendali. Nah, apa itu dimensi internal? Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali lu secara penuh. Kehendak lu, etos kerja lu, komitmen lu, profesionalitas lu, suara lu, aksi lu, itu semua berada penuh di kendali diri lu sendiri. Yang kedua, dimensi eksternal. Apa itu dimensi eksternal? Dimensi eksternal adalah hal-hal yang berada di luar kontrol lu, yang sama sekali nggak bisa lu kendaliin. Contohnya ya pendapat orang lain, respon orang lain. Lu bisa melakukan sebuah aksi dan orang lain bisa melakukan reaksi atas aksi lu. Itu benar-benar di luar kontrol kita. Nah, masalahnya adalah manusia pada umumnya menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu di faktor eksternal, yang mana sebenarnya nggak bisa dikontrol sama sekali. Nah, stoikisme datang untuk menyadarkan kita bahwa faktor kebahagiaan dan kepuasan ini bisa loh di-shifting dari dimensi eksternal ke dimensi internal. Gitu. Itulah yang menjadi fundamental dari ajaran filsafat ini. Misalnya, lu seorang pembuat film pendek. Case yang mau lu pilih, cerita dari film pendek itu, treatment yang mau lu gunakan dalam pembuatan film, siapa saja yang terlibat, sampai bagaimana bentuk film itu ketika sudah selesai dan tayang, itu semua ada di kendali lu. Semua ada di kontrol lu, termasuk komitmen lu dalam membuat film itu. Tapi ketika film itu tayang dan orang mengomentari film itu, orang merespon film itu, orang memuji film itu ataupun orang mencaci film itu udah benar-benar di luar kendali lu, Pak. Dan ketika lu menaruh kepuasan dan kebahagiaan melalui dimensi eksternal tadi, artinya lu baru merasa kebahagiaan dan kepuasan ketika lu mendapat komentar yang bagus misalnya, sangat besar kemungkinan lu nggak akan mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan yang lu hendaki. Tapi ketika faktor kebahagiaannya lu taruh di dimensi internal, yang mana lu bakal bahagia kalau film itu tercipta sesuai dengan apa yang lu rencanakan dari awal, maka ya lu bakal lebih damai dan tenang menghadapi apapun respon dan tanggapan orang ketika menonton film itu. Karena rasa puas lu adalah ketika film itu terwujud sesuai dengan apa yang lu bayangkan. Nah, itu contohnya. Contoh kedua adalah misalnya lu seorang pekerja kantoran. Profesionalitas lu, integritas lu, komitmen lu, dedikasi lu kepada kerjaan lu, itu semua ada di kontrol lu. Ada di dimensi internal lu. Tapi keputusan untuk menaikkan jabatan lu, tanggapan semua rekan kerja lu, atau bagaimanapun penilaian bos lu kepada diri lu, itu udah di luar dimensi internal lu. Artinya udah masuk dimensi eksternal. Iya kan? Dan kita sering merasa ketidakpuasan bekerja adalah ketika kita bekerja merasa kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, dan kita merasa telah melakukan semuanya, dan ujung-ujungnya kita uring-uringan, kesal, marah, dan segala macam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menaruh faktor kebahagiaan dan kepuasan kita di dimensi eksternal, yang mana itu di luar kontrol kita. Ini tinggal kita ubah aja ke dimensi internal. Artinya kepuasan dan kebahagiaan kita akan kita rasakan ketika kita bekerja sesuai dengan kehendak yang kita inginkan dari awal. Nah, itulah dasar dari sebuah stoikisme. Lalu stoikisme juga mengajarkan kita untuk bersikap rasional dan merespon semua hal dengan rasionalitas. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu atau melakukan sebuah tindakan atau mau mengucapkan sesuatu, kita sudah berpikir bahwa apa sih kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika kita melakukan hal tersebut. Jadi dengan kita membayangkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi, kita akan lebih siap dan lebih bisa menerima, Pak. Dan lebih bisa move on. Kita nggak akan terpuruk lama dan hancur begitu dalam gitu. Misalnya ketika lu punya gebetan dan lu pengen confess ke gebetan lu, ya kan? Waktu lu mau melakukan itu, kalkulasikanlah kemungkinan terburuk yang akan terjadi di diri lu ketika confess dengan gebetan lu. Misalnya lu udah mengkalkulasikan, oke, gue kalau nembak dia kayaknya gue bakal gagal. Dan apa yang akan terjadi ketika gue gagal? Apakah gue akan sedih? Mungkin gue akan sedih. Dan apa yang gue lakukan setelahnya? Oh, mungkin gue akan melanjutkan hidup. Mungkin gue akan mencari orang lain yang mungkin cocok dengan gue. Dan semua itu lu simulasikan. Dan lu sampai ke kesimpulan bahwa oke, gue tetap nembak walaupun resikonya gagal. Dan ketika lu nembak dan ternyata beneran ditolak, ya sudah,
Sedih iya mungkin, kecewa iya mungkin, tapi itu tidak akan bertahan sangat lama, Pak. Kenapa? Karena realita yang terjadi itu sesuai dengan ekspektasi lu. Karena ekspektasi lu dari awal ya lu bakal ditolak. Tapi ketika lu diterima, wow, rasa kebahagiaannya teramplify cuy. Lebih bahagia daripada lu mengekspektasikan dari awal lu bakal diterima. Ya, jadi selalu lakukan yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Zaman sekarang ini kan segala informasi melaju kencang, Pak, dan filternya semakin berkurang kan. Lu bisa dapatin jutaan informasi dalam satu hari dan lu nggak bisa dibatasin atas itu. Dan di satu sisi itu adalah hal yang baik, hal yang memajukan peradaban, hal yang membawa manusia ke kehidupan selanjutnya. Tapi di sisi yang lain kita nggak bisa membuang fakta bahwa hal ini punya dampak yang cukup impactful. Misalnya lu buka YouTube sekarang, lalu lu scroll beranda lu menemukan konten-konten kayak ada anak-anak muda yang sudah bisa sukses dalam usia belasan tahun, 20 tahun gitu. Ada konten-konten kayak 50 miliar pertama, 100 miliar pertama. Terus lu buka Instastory, lu lihat teman-teman lu main saham, main kripto atau apapun, dan mereka bisa terlihat lebih settle dari lu, dan lu ngerasa mereka jauh lebih kaya dari lu. Lu pergi ke kantor, lu ketemu teman-teman kerja lu, dan di situ lu mendapatkan cerita bahwa wah, hidup teman-teman kerja lu jauh lebih enak dari apa yang lu harus rasain. Nah, itulah efek dari keterbukaan informasi seperti sekarang. Karena terus-menerus menghadapi situasi ini akhirnya membuat mindset kita berpikir bahwa apa yang salah dari hidup kita? Kenapa kita begitu tertinggal? Kenapa orang lain begitu maju dan gue gini-gini aja? Kita bingung, kita uring-uringan, kita terjebak dalam lomba lari yang sebenarnya nggak pernah pengen kita ikuti ya kan? Tapi mau nggak mau kita harus lari gitu. Berujung jadi iri berujung jadi dengki. Kita akhirnya membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan untuk memukau orang-orang yang sebenarnya nggak kita suka dari uang yang nggak kita punya, Pak. Itulah yang banyak terjadi di era sosial media seperti sekarang. Makanya jangan heran yang namanya pinjol, money game, investasi bodong, ponzi, itu masih sangat-sangat subur tumbuh di masyarakat walaupun zaman udah semaju sekarang. Karena balik lagi, mentalitas yang haus akan pembuktian dan haus akan validasi itu terus-menerus tumbuh di generasi sekarang, Pak. Seakan-akan hidup itu ya soal bagaimana kita diakui orang dan bagaimana kita dilihat orang. Dan menurut gua, stoikisme itu adalah obat paling manjur untuk menghadapi kegilaan era ini. Dan itulah yang selama ini gua rasain. Gue sekarang nggak pernah terganggu dengan apapun pencapaian orang lain. Dan gue nggak pernah ngerasa gue harus melakukan pembuktian apapun ke orang lain. Dan gue bener-bener gak masalah dianggap sebagai orang gagal, misalnya dianggap sampah oleh orang lain. Karena itu berada di luar kontrol gue. Lu benci sama gue, ya sudah. Lu suka sama gue, ya alhamdulillah. Itu juga yang diajarkan sama Sayyidina Ali kan. Karena stoikisme membantu gue menciptakan kebahagiaan dan ketenangan gue sendiri. Sekarang itu gue sadar kalau rasa bahagia itu bukan terletak pada seberapa tinggi sebuah pencapaian, tapi seberapa rasional sebuah harapan. Misalnya gue berharap 1000, tapi yang gue dapatin 700, gue akan kecewa. Tapi ketika yang gue harapin 300 dan yang gue dapatin cuma 500, gue bakal happy. Ya bisa dibilang 10 tahun yang lalu gue adalah orang yang berbeda dari gue yang sekarang. Gue seorang yang ambisius, gue seorang yang optimis. Ya bisa dibilang gue orang yang haus pengakuan, Bang. Gue pengen semua orang melihat gue adalah orang yang hebat. Gue pengen semua orang mengakui gue. Gue ingin semua orang menghormati gue. Gue merasa diri gue sangat pintar. Gue merasa diri gue sangat berbakat. Dan gue merasa diri gue benar-benar orang yang spesial. Bertahun-tahun gue menjalani kehidupan seperti itu. Dan lama-lama gue ngerasain, kok gue gak tenang ya? Kok gue gak damai ya? Kok gue gak bahagia ya? Dan rasanya mental gue capek banget. Dan gue gak pernah bersyukur atas apa yang gue lakukan waktu itu. Dan gue selalu melihat orang lain, Bang. Selalu jadiin orang lain sebagai acuan gue. Gue harus lebih dari dia. Gue harus lebih dari dia. Lama-lama gue tersiksa sendiri. Sakit sendiri. Menderita sendiri. Suffer sendiri. Dan waktu itu gue berpikir dunia ini gak adil untuk orang macam gue. Kenapa gue selalu terjegal? Kenapa gue gak bisa memenuhi semua ekspektasi yang gue pengen gitu? Kenapa gue selalu gagal? Dan di 2015 itu gue mulai mikir, jangan-jangan yang salah bukan lingkungan gue, bukan orang lain, bukan dunia. Justru kesalahannya ada di diri gue sendiri. Kekurangannya ada di diri gue sendiri. Jangan-jangan gue gak sehebat yang gue pikir. Jangan-jangan gue gak sepintar yang gue pikir. Jangan-jangan selama ini gue cuma jalan di tempat. Gue gak pernah berkembang untuk jadi sesuatu yang lebih baik.
Sakit Pak mengakui itu Pak. Sakit mengakui kalau kita cuma be player. Sakit kalau mengakui kalau kita itu ya bukan poros dunia. Kalau kita itu nggak sesignifikan yang kita pikir. Tapi ketika lu berhasil mengakui itu, rasanya tenang banget, damai banget. Rasa kayak semua beban yang selama ini menggerogoti kepala lu, jiwa lu, itu tuh luntur semua gitu. Jadi gue mulai fokus ke hal-hal yang kecil, pencapaian kecil, sesuatu yang dulu gue pikir itu nggak signifikan, tapi ternyata bisa mendatangkan kebahagiaan. Gue senang kalau gue bisa kerja dengan baik. Gue senang kalau ada teman yang bisa ngobrol sama gue. Nah perlahan-lahan kayak gitu. Gue juga udah gak mikirin lagi orang lain mau ngomong apa atas apa yang gue lakukan, selama gue bahagia dan gak mengganggu orang lain dan merugikan orang lain. Kalau dulu gue sangat-sangat berpikir bagaimana orang lain melihat gue gitu. Wah, gue akhirnya mulai belajar video di usia gue yang sudah 25 tahun. Dan ternyata makin terus sampai di titik yang gue ngerasa, loh kok udah sampai sini ya gitu. Bahkan gue mencapai hal-hal yang dulu gak berani gue impiin Pak. Gue sebagai seorang ambisius itu gue ngerasa itu terlalu tinggi, bahkan sebagai seorang ambisius. Tapi tanpa gue sadari dengan hidup seperti sekarang, wow, gue udah di sini gitu. Wow, gue bisa ini. Wow, gue mencapai ini. Dan itu berjalan secara natural dan alami. Jadi ya stoikisme itu bukan membunuh cita-cita lu, bukan membunuh ambisi lu. Stoikisme justru membantu lu untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya yang lu mau kejar, apa sih yang sebenarnya mau lu capai, dan membuang semua distraksi yang selama ini nggak penting banget. Oh, itu yang baru gue sadari. Dan setelahnya gue baru tahu, oh ternyata hidup kayak gini nih udah ada ilmunya, namanya stoikisme. Dan gue pelajari, oh ternyata gue semakin relevan. Gue mempelajari pikirannya Seneca, Aurelius, Epictetus. Ternyata ini toh yang selama ini harusnya gue lakuin. Dan stoikisme itu bukan nihilismenya Nietzsche ya, bukan pesimistis juga gitu. Stoikisme itu lebih ke netralitas dan rasionalitas. Jadi dia akan membantu lu mendefine apa sih yang sebenarnya harus lu lakukan, di mana sih fokus lu harus lu letakkan. Jadi semua distraksi, obstacle yang sebenarnya nggak penting dan selama ini mengganggu, itu bisa hilang. Nah itu sedikit soal stoikisme dan soal pengalaman pribadi gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.